Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih belum menggunakan kacamata, saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti saya harus bergantung pada lensa buatan ini. Saat itu kehidupan saya berjalan amat baik ya. Saya bisa melihat warna dan pemandangan yang indah dengan mata saya secara langsung. Sampai pada satu ketika saya sadar ada yang salah dengan kedua mata saya. Kedua mata saya yang tadinya dapat melihat segalanya dengan mudah tiba-tiba nggak begitu lagi. Pemandangan yang tadinya terlihat sangat jelas berubah menjadi berbayang. Daun-daun hijau di atas pohon gitu ya, tadinya tampak jelas, namun kali ini enggak. Saya tidak bisa lagi melihat daun-daun itu dengan jelas. Dan betul saja, ternyata kedua mata saya tidak lagi mampu melihat dengan kemampuannya sendiri. Kedua mata saya akhirnya butuh bantuan lensa buatan yang akhirnya saya pakai sampai sekarang. Nah, kadangkala Bapak Ibu, kacamata yang membantu mata saya ini cukup mengganggu keseharian saya. Ketika saya berolahraga misalnya ya, wajah saya berkeringat gitu ya, kacamata saya ini sering jatuh. Jadi saya tergoda untuk melepas kacamata saya. Tapi ketika saya melepasnya, saya akhirnya tidak bisa benar-benar memfungsikan kedua mata saya dengan baik. Karena memang akhirnya saya hanya melihat sesuatunya itu di depan mata saya dengan berbayang kalau tidak menggunakan kacamata. Dan akhirnya saya pun harus membiasakan diri untuk menggunakan kacamata ini kapanpun dan dimanapun. Nah, dari kenyataan ini Bapak Ibu, saya belajar sesuatu. Saya menyadari bahwa penglihatan dan arah pandang kita itu adalah sebuah hal yang penting. Ketika kita tidak bisa melihat sesuatu dengan begitu jelas, kita terganggu, gitu ya. Dan akhirnya kita berupaya sedemikian rupa agar kita bisa melihatnya dengan jelas lagi. Dan begitulah Bapak Ibu kira-kira yang menjadi pesan Nabi Yesaya bagi umat Israel di dalam bacaan Alkitab yang akan kita renungkan saat ini. Dari Yesaya pasal 33 ayat 17 sampai 22. Di sana Nabi Yesaya mengajak bangsa Israel untuk mengarahkan pandangan mereka ke sebuah negeri yang terbentang jauh, katanya begitu. Yakni sebuah tempat yang aman. Bangsa Israel diajak untuk mengarahkan pandangan mereka ke sebuah tempat yang nyaman bagi mereka. Di tempat itu mereka akan menetap dengan sukacita. Sebuah tempat yang daripadanya bangsa Israel akan melihat kasih setia Allah. Karena Allah lah yang menyediakan tempat yang nyaman itu bagi mereka. Nabi Yesaya mau mengatakan begini kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengarahkan pandangan matanya kepada Allah sang pemelihara yang akan menyelamatkan itu, maka bangsa Israel akan dimampukan untuk menyadari bahwa segala yang terjadi saat ini adalah untuk mewujudkan yang indah itu pada waktunya Tuhan. Ketika bangsa Israel mengarahkan pandangannya kepada Allah sang pemelihara, maka bangsa Israel dimampukan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini itu digunakan Allah untuk mewujudkan yang indah itu pada waktunya Allah. Bahwa sesuatu yang engkau alami, yang dialami bangsa Israel, itu semua dipakai Allah untuk mewujudkan keindahan itu nanti pada waktunya Allah. Dan
Rasa-rasanya itu bukan hanya untuk bangsa Israel, pesan itu disampaikan. Pesan itu juga disampaikan kepada kita, umat percaya di masa kini. Melalui teks Alkitab ini kita diajak untuk mengarahkan pandangan mata kita kepada Allah, Sang Pemelihara. Mengarahkan pandangan mata kita kepada Allah itu berarti bahwa kita diajak untuk menggunakan lensanya Allah. Kita diajak untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah, bukan dari sudut pandang kita. Menggunakan lensanya Allah, bukan lensanya kita. Kalau kita melihat semuanya dengan sudut pandang kita, maka sama seperti mata saya ketika tidak menggunakan kacamata tadi. Kita akan melihat realita dinamika kehidupan kita sebagai sebuah hal yang buruk, sebagai sebuah hal yang patut dikasihani. Pandangan mata iman kita akan kabur. Pandangan mata iman kita akan blur melihat rencana Allah di dalam realita dinamika kehidupan kita. Bapak Ibu, Allah Sang Pemelihara itu menjanjikan sebuah hal yang indah bagi kita menurut waktunya. Dan Allah mengajak kita untuk menyadarinya dengan cara menjalani kehidupan kita dengan beragam dinamikanya saat ini. Benar-benar menjalaninya, beragam kehidupan kita ini, naik turunnya dinamika kehidupan kita ini dengan lensanya Allah. Dan kemudian menghayatinya bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan saat ini adalah bagian dari rencana Allah yang indah itu bagi kita. Pertanyaannya bagi kita semua saat ini, maukah kita menjalaninya? Menjalaninya dengan lensa Allah, bukan lensa kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.